Wa ma'na rabbal alamin ay khaliquhum wa malikuhum wa murabbihim bini'amih wa bi'irsali rusulihi wa inzali kutubihi. Nah, nih sedikit konsentrasi nih. Allah yang disebutkan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam ini adalah khaliquhum, pencipta makhluk, wa malikuhum, dan rajanya makhluk, serta mendesain semua yang ada di muka bumi ini, langit, cakrawala, bumi, planet, dan sebagainya. Itu adalah yang mengatur Allah, besertaan termasuk bini'amihi murabbihim bini'amihi, memberikan anugerah kepada setiap makhluk, dikasih nikmatnya. Wa bi'irsalihi rusulihi, untuk manusia itu teratur, dikenalkan sejak penciptaan Adam, agar tahu bahwa aku ini, kata Allah nih, awas jangan diedit dipotong. Kata Allah, kenapa aku utus ada beberapa yang menjadi nabi, menjadi rasul, untuk mengenalkan ke manusia lain bahwa aku itu Tuhan. Jadi merbawa seso al-qahar, ya, yang menguasai, aku ini Tuhan. Dikenalkanlah oleh bi'irsalihi rusulihi, diutus beberapa rasul nabi. Nabinya dibekali apa? Wa inzali kutubihi, dikasih kitabnya. Ada juga yang dikasih suhuf Ibrahim wa Musa, yang dikasih kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tapi Taurat, Injil, dan Zabur sudah tidak ditemukan keasliannya. Tok. Sudah tidak ditemukan keasliannya. Kenapa? Bahiroh atau pendeta-pendetanya memiliki hasud. Kalau saya ceritakan ke umat, nanti umat tahu dan akan berpaling. Kemudian dia tidak menjadi pemimpin. Yang namanya jadi pemimpin itu enak, Pak. Pemimpin pemerintahan, ya, kayak pemimpin DKM mah pada empung daun gajian, ya, pemilihan terus mulai rebutan bisa, ya, karena nggak ada uangnya. Suruh lillahi ta'ala. Saya yang jadi pemimpin keagamaan, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, itu yang disuruhnya lillahi ta'ala, memegang estafet. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku ciptakan engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat kasih sayang untuk alam. Maka para sahabat dan generasi berikutnya mengikuti jejak Rasulullah di dalam sifat apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, mengikuti jejak uswatun hasanahnya Rasul. Maka di kalangan kita Pak Ahli Sunnah wal Jamaah dikenal ada orang menjadi wali. Ya, tapi tidak memproklamirkan diri, awas, jadi wali nggak boleh. Kecuali wali murid, saya wali muridnya SD ini Pak Toto, silakan bilang wali, tapi wali murid. Ya, kalau memproklamirkan wali batal, karena la yaqul wali illal wali.
Tapi kalau memproklamirkan kenabian wajib. Saya ini nabi, saya diperintahkan Allah untuk mengajak umat, hayo ibadah kepada Allah. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, semua diceritakan dalam Al-Quran. Beliau semua para nabi memproklamirkan, mengenalkan. Karena ada kenabiannya jelas, mukjizatnya ada. Tapi kalau wali, mereka para ulama, termasuknya ulama al-alim fil fikhi, mereka kealimannya ya hanya caranya adalah mengikuti rahmatan lil alamin. Saya teringat dulu tahun 2008 saat khotaman Alfiyah Ibnu Malik, tingkat adik saya waktu itu Muhammad Khairuddin. Yang ngisi acara itu adalah Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rempang Leteng. Beliau bilang begini, para santri aliyah yang sudah lulus, kalian tuh dapat gelar ustaz, ya. Cuma ustaznya tidak dapat sertifikasi. Coba yang jadi ustaz ada sertifikatnya nggak? Di sini nggak ada. Ustaz tuh diangkat derajatnya sama masyarakat, dipanggil ustaz. Nggak ada sertifikasinya ke pemerintahan. Pak, saya udah hafal ini, hafal itu, tolong gelar saya ustaz. Ada nggak begitu? Kan nggak ada. Ya. Maka ustaz itu tidak ada sertifikasinya secara level kekuatan. Cuma nanti masyarakat yang akan mengangkatnya, ini alim dalam tafsir, ini alim dalam ilmu fikih, ini alim dalam ilmu tauhid, sehingga dipanggil ustaz, pak kiai, ajengan dan sebagainya. Karena memiliki apa? Value, memiliki nilai tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun jika ustadz ini ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat dan diangkat derajatnya, maka harus memiliki moto seperti motonya yang ada pada diri Rasulullah. Punya sifat kasih sayang. Dalam diri Nabi coba ada kebencian gak? Tidak pernah ketemu kebencian Nabi. Diludahi, dilemparin kotoran, ya. Kemudian bahkan ada yang mau membunuhnya, Nabi berbalik, pedangnya diambil, sudah di depan mata. Kamu siapa yang akan menolongmu, Muhammad? Pedang sudah ada di depan saya, Allah yang akan menolong. Jatuh itu pedang, diambil sama Rasul. Apa ditusuk sama Rasul? Tidak. Enggak ada. Nabi itu tidak membuat permusuhan. Maka para ulama yang memiliki kriteria motonya mengikuti diri Rasul, itulah yang betul-betulnya ulama.